ada. Hari ini Ibu akan memberikan semangat kalian dulu dengan memberikan yel-yel yang sudah kita lakukan setiap hari sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Bisa dimulai? Bisa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kelihatannya kurang kompak ya, kurang semangat. Ayo bangunkan semangatnya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan untuk mengikuti pelajaran hari ini dan bisa menghasilkan pembelajaran yang efektif dan baik. Baik, untuk ketua kelas Ibu minta untuk memimpin teman-temannya melakukan doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalian sudah melakukan doa tadi. Sekarang coba kalian lihat di sekeliling kelas kalian, di sekeliling lingkungan kelas kalian. Apakah kelas kalian sudah bersih atau belum? Oleh kiri kanan. Ada sampah atau tidak? Sudah bersih ya? Sudah. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Gede Andika Pradipya. Oh, nomor 1 ya? Ya. Apa keterangannya? Ada upacara adat. Ada upacara adat, berarti izin. Baiklah. Berarti 1 orang yang tidak hadir. Untuk mempersingkat waktu biar berjalan kegiatan belajarnya dengan baik, Ibu akan menanyakan kembali tentang materi pelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari. Masih ingat anak-anak materi minggu lalu tentang apa? Masih. Tentang apa? Sumber daya alam. Tentang sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Ada yang bisa memberikan pengertian? Atau ada yang bisa menjawab? Ada? Ya, Eka, Gayu, Raditya. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, semua kebutuhan atau semua yang ada di alam yang dipakai atau yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang coba perhatikan di sekeliling kelas kalian. Meja yang kalian pakai, kemudian tempat duduk yang kalian duduki, kemudian ada pintu, ada jendela. Nah, itu adalah merupakan Sumber daya alam. sumber daya
mobilitas sosial. Baiklah anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui literasi, pengamatan video dan diskusi, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan mobilitas sosial dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, melalui literasi dan diskusi, kalian dapat menganalisis bentuk dan contoh mobilitas sosial dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang mobilitas sosial dengan tepat dan benar. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini pada materi mobilitas sosial. Nah, selanjutnya adapun penilaian nanti yang akan Ibu ambil, yaitu yang pertama, Ibu akan mengambil penilaian melalui pretest. Itu kognitif, Ibu ambil melalui pretest dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Kemudian afektif, disiplin dan kerjasama. Kemudian yang ketiga itu adalah psikomotor. Nah, itu penilaian formatifnya. Nah, lanjut. Nah, ini kegiatannya ya. Kegiatan yang harus kalian ikuti pada kegiatan pembelajaran hari ini. Pertama, pretest. Kemudian kedua, mengamati video. Ada diskusi kelompok. Ada presentasi. Kemudian terakhir kembali ke post-test. Kembali Ibu menggunakan aplikasi Quizzes. Sudah? Sudah. Baiklah, kita lanjut ke Quizzes. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, awali dengan pretest. Silakan dibuka, ambil HP-nya. Kalian sudah semua membawa HP? Sudah, silakan dibuka.
kuisisnya. Ya, masuk ya. Nah, semua masuk ya.
Yang nomor 1. 1 ulang. 2 ya. 3 Adanya. adenia. Ya, semangat. Ya. Baik. Berarti kelas akurasi kalian pada materi ini di awal yaitu 48%. Baiklah. Nanti kita lanjutkan lagi pada di kegiatan penutup ada lagi kuisis namanya post test. Nah, sekarang Ibu lanjut yaitu dengan kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini Ibu akan memberikan yaitu penayangan sebuah video. Nah, apa materi kita hari ini? Mobilitas sosial. Tentang mobilitas sosial. Jadi kita hari ini tentang mobilitas sosial. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan video tentang kehidupan seseorang, apakah nanti ada hubungannya dengan mobilitas sosial yang materinya kita pelajari hari ini. Saya, Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering iseng memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah, tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal manggil saja, ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue pasar, ternyata tukang arang. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang kepingin jajan." Suatu hari kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapak menjadi sopir angkutan umum,
Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan teknologi kayu, kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Ini saya gondrong waktu kuliah dan saya suka banget dengerin musik dadas dari Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, dan Necrosis. Saya juga hobi banget naik gunung, Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kerinci, sudah saya daki. Menginjak masa penulisan skripsi di tingkat akhir kuliah, saya sudah agak tahu akan menginjak dunia kerja. Saya memutuskan untuk lebih serius. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu sudah terongkos tapi ringan di hati. Saya naik bus penuh sesak pulang dari Jogja Solo demi bertemu Iriana. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persenian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigit dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak di bisnis mebel dengan nama CV Raka. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis ditipu, barang sudah dikirim tapi tidak dibayar, lalu orangnya menghilang. Kalau kita jatuh ya harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat berbangkit dan berkembang, saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut panggilan mebel. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Prancis bernama Bernard Jan. Dia yang memberi sebutan Joko Widodo saya untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang banyak beliau kenal. Sejak saat itu, orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. 2
kedua, anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Udah ya? Udah. Nah, tadi menceritakan apa ya? Ya, kisah hidup seorang Jokowi. Tahu disebut dengan Bapak Jokowi Dodo. Nah, baiklah. Setelah kalian tadi menyimak dan menonton tayangan video, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, kita kan sudah punya kelompok belajar. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok belajarnya. Cari kelompoknya masing-masing. Silakan. Baiklah. Nah, setelah kalian menonton video tadi, sekarang Ibu akan membagikan RKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Di sini kerjasamanya yang baik ya. Semua harus bekerja. Silakan bagi tugasnya, mengerjakan LKPD-nya. Ya, kamu bekerja. Ini kelompoknya lengkap. Ya, sudah semua dapat? Sudah. Baiklah, silakan kalian cari permasalahan setelah menonton video tadi, kemudian pecahkan permasalahan tersebut. Selamat bekerja.
Langkah awal kalian mengidentifikasi masalah apa yang ada pada tayangan tadi. Mana KPD-nya lagi satu? KPD-nya ya. Kalian mencoba mencari permasalahan pada video tadi.
Ini sudah? Sudah? Sudah selesai? Ya udah, sedikit ya. Belajar mencari permasalahan sendiri dan memecahkan masalah sendiri juga. Sudah selesai? Ini waktunya nih, waktunya terbatas ini. Iya. Sudah? Sudah. Baiklah. Karena kalian sudah selesai mengerjakan, artinya langkah berikutnya adalah presentasi. Presentasi. Ya. Nah, untuk presentasi, Ibu berharap dari ketujuh kelompok ini maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kelompok mana yang sudah siap?
Baca dulu. A, B, C, D, E, F, G. Ada 7? Ya, baik. Sekarang Ibu minta kelompok B. Mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Mana kelompok B ini? Ya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Raja, absen 6. Perkenalkan, nama saya Komaraswati Nyari, absen 17. Perkenalkan, nama saya Komar Renita, absen 16. Perkenalkan, nama saya Kadeulan Aini Dewi, nomor absen 10. Identifikasi masalah. Berdasarkan video, silakan identifikasikan masalah yang dapat kalian ambil untuk kemudian dipecahkan bersama anggota kelompoknya. 1. Cerita hidup Joko Widodo. 2. Proses Ayu dari skala kecil ke besar. 3. Sumber daya manusia dan bekerja sendiri, menggaji diri sendiri. 4. Ada penelusuran dan penipuan. C. Rumusan masalah. Buatlah rumusan masalah dari identifikasi masalah yang telah dibuat. 1. Bentuk-bentuk mobilitas naik dan mobilitas turun. 2. Terjadinya peningkatan status semula bekerja pada orang lain, kemudian pengusaha mebel yang menjual sampai ke Prancis. Kerajinan. Lakukan kajian literatur dari berbagai sumber yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah kalian buat. 1. Video. 2. Buku paket. 3. Pembahasan. Buatlah pembahasan atau atas rumusan masalah yang telah kalian buat berdasarkan kajian literatur telah kalian dapatkan. Pembahasan. Pengertian mobilitas sosial adalah perubahan status seseorang atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik naik atau turun. Bentuk-bentuk mobilitas sosial antara lain. A. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang sederajat, baik pindah ke tempat yang lebih tinggi, social climbing, ataupun turun ke tingkat yang lebih rendah, social sinking. Bagian B. Mobilitas horizontal adalah perpindahan posisi suatu kelompok sosial yang sederajat. Mobilitas horizontal adalah dua antara lain: mobilitas sosial antar wilayah geografis, contohnya transmigrasi, urbanisasi, migrasi. Yang kedua, mobilitas antara generasi, contohnya generasi ayah, ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Diskusi. Setelah kalian menyimak video di atas, analisislah pengertian mobilitas sosial. Apa lagi ke sana? Kesimpulan? Kesimpulannya berakhir. Berakhir. Ya, terus. Mobilitas sosial adalah perubahan status sosial seseorang atau kelompok ini baik naik atau turun. Perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. 2. Menyebutkan perbedaan antara mobilitas sosial vertikal dan mobilitas horizontal. A. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial lain yang bisa sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, maupun turun ke tingkat yang lebih rendah, social sinking. D. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial yang seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. 3. Gariskan masing-masing contoh
mobilitas sosial vertikal dan mobilitas horizontal. A. Contoh mobilitas vertikal adalah seseorang karyawan bisa diangkat menjadi manajer perusahaan karena memiliki prestasi yang baik. B. Contoh mobilitas horizontal. Seorang guru mata pelajaran IPS pindah tempat mengajar ke tempat sekolah lain sebagai guru mata pelajaran IPS di sekolah tersebut. Kesimpulan, perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan kelas sosial seseorang naik atau turun. Yang kedua, dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. Sekian dari kelompok kami yang kurang para Sandi. Oh, Sandi, oh. Baik, teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Yakin tidak ada? Berarti sudah paham? Sudah mengerti? Sudah. Ya, baiklah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang kelompok lain, ada yang mau maju? Kelompok lain ada yang maju? Bagaimana? Kelompok, nah sana mau maju? Mau? Yang kedua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan dulu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Dapayani, absen 29. Perkenalkan, nama saya Lisa Jakarta, absen 26. Perkenalkan, nama saya Putri Dapayani, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Karina Andana, nomor absen 9. Identifikasi masalah. 1. Cerita hidup Jokowi. 2. Prosesi kayu. 3. Sumber daya manusia. Bekerja sendiri. Menggaji diri sendiri. Keluarga sendiri. 4. Ada penyusun dan kehidupan. 5. Menyumbang pemahaman. 6. Punya rumah sendiri. Rumusan masalah. 1. Bentuk-bentuk mobilitas naik dan turun. 2. Terjadinya peningkatan status semula bekerja pada orang lain, kemudian pengusaha mebel dan menjual sampai ke Prancis. Kajian literatur. 1 video, 2 buku paket, 3 LKS. Pengertian mobilitas adalah perubahan status seorang atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik naik maupun turun. 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial antar lain. A. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang sederhana, baik pindah ke tempat yang lebih tinggi social living maupun turun ke tingkat yang lebih rendah social tinggi. D. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi suatu kelompok sosial yang sederajat. Mobilitas horizontal ada 2 antara lain mobilitas sosial antar wilayah, geografis, contohnya transmigrasi, organisasi, migrasi. Mobilitas antar
generasi. Contohnya generasi ayah, ibu, generasi anak, generasi cuci asalnya. Mana tuh kelompoknya? Setelah kalian menyimak video di atas, dianalisislah pengertian mobilitas sosial. Perubahan status sosial seseorang atau kelompok dan lain-lain. Masyarakat baik naik atau turun, perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukan sosial ke kedudukan yang lain. Sosial yang lain. Sederajat baik perpindahan yang lain sosial tinggi maupun turun meningkat yang lebih rendah sosial tinggi. Mobilitas sosial vertikal adalah Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan lainnya dan tak sederajat baik sosial singkat maupun sosial mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang sederajat. Contoh MVRL. Berikan masing-masing contoh bentuk mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial vertikal. A. Contoh mobilitas vertikal adalah 1. Guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. 2. Karyawan yang diangkat menjadi manajer. B. Contoh mobilitas horizontal adalah 1. Pak Amin ingin merubah kewarganegaraannya dengan semula warga negara Amerika Serikat menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, guru IPS yang dipindahkan sekolah ke sekolah lainnya, tapi tetap menjadi guru IPS. Kesimpulan, perpindahan ke atas atau ke baik lingkungan sosial ekonomi yang merubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan kelas sosial naik atau turun. Yang kedua, dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. Sekian dari kelompok kami tutup dengan parade 1. Om Santi 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 Om. Ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh temannya? Ada? Ya, sudah. Baiklah. Setelah kalian tadi
melakukan diskusi kelompok dengan teman-temannya. Ibu berikan penguatan sedikit tentang materi mobilitas sosial. Ya, mobilitas sosial ini berasal dari bahasa Latin. Artinya apa? Mobilis. Mobilis. Itu adalah perpindahan atau pergerakan. Kemudian ada kata sosial. Artinya menekankan. Ada apa? Yang bisa, yang bisa. Ya? Menekankan bahwa istilah tersebut mengandung makna berat yang melibatkan seorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial berarti. Itu melibatkan Seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. seseorang atau ke Kelompok. ya kelompok. Nah, kemudian mobilitas sosial itu dapat dibedakan menjadi berapa? Jadi dua. Yang pertama adalah mobilitas Vertikal. Nah, kemudian yang kedua Horizontal. mobilitas horizontal. Bentuk dari mobilitas sosial. Nah, sekarang coba kalian berikan contoh dari mobilitas vertikal. Nah, sebelumnya mobilitas sosial vertikal itu adalah apa? Perpindahan seseorang. Perpindahan seseorang dari satu kedudukan ke kedudukan yang lainnya. Nah, apa contohnya? Kalau vertikal berarti kan dari atas bisa ke bawah, kemudian dari bawah juga bisa ke atas. Nah, sekarang berikan contohnya, siapa bisa? Ya? Contoh mobilitas vertikal. Guru yang mempunyai atau memiliki masyarakat diatur menjadi kepala sekolah. Ya. Kemudian siapa lagi bisa? Ya? Dari karyawan menjadi direktur. Berarti itu statusnya adalah meningkat. Nah, sekarang kalau ke bawah. Kalau ke bawah, apa contohnya? Apa contohnya ke bawah? Ayo. Ya. Seorang prajurit dipecat karena melakukan tindakan pelanggaran berat ketika melaksanakan tugasnya. Ya, seorang prajurit dipecat karena melanggar apa? Peraturan. Apa itu? Untuk selanjutnya setelah kalian melakukan presentasi, ibu lanjut dengan penutup, yaitu adalah memberi. Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk menyimpulkan dari materi yang telah kamu pelajari tadi. Silakan. Apa kesimpulannya?
sampaikan kesimpulan? Bisa? April? Ya. Perpindahan ke atas atau ke bawah, lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan kelas sosial naik atau turun. Yang kedua, dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. Yang lain, apa lain? Sama. Baiklah, Ibu menekankan sedikit ya. Berarti dari materi yang kita pelajari tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa mobilitas itu adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi, mengubah status ekonomi seseorang dalam masyarakat. Nah, kemudian yang pertama yaitu ada perubahan kelas sosial, baik ke atas maupun ke bawah. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. Nah, itulah yang dapat ditarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian ada yang bertanya? Ya. Bagaimana mobilitas sosial diukur dalam masyarakat? Bagaimana? Mobilitas sosial diukur dalam masyarakat. Bagaimana mobilitas sosial diukur dari dalam masyarakat? Siapa bisa? Renita, ya. Perubahan karir dan generasi dalam kelas sosial ekonomi pekerjaan. Ya, betul. Kemudian ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Apa faktor pendukung mobilitas sosial? Apa faktor pendukung mobilitas sosial? Ya, siapa bisa? Ya, ya. 1. Faktor struktural, 2. faktor individu, 3. faktor status sosial, 4. faktor keadaan ekonomi, 5. faktor situasi politik, 6. faktor kependudukan atau demografi, dan 7. faktor keinginan melihat daerah lain. Mana yang lain? Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Ibu berikan sampai di sini. Nah, untuk materi berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan materi masih berhubungan dengan mobilitas sosial. Ya, masih berhubungan dengan mobilitas sosial. Materinya yaitu akan mempelajari tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Baiklah, untuk berikutnya Ibu kembali akan menayangkan poster setelah kalian mengikuti pembelajaran materi mobilitas sosial pada hari ini. Apakah ada peningkatan atau penurunan setelah kalian mengikuti pelajaran tentang mobilitas sosial? Baik, silakan ambil HP-nya lagi.
Ibu berharap nilai kalian lebih besar dari kuisis yang pertama. Yang ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian sudah bisa mencerna, mempelajari materi mobilitas sosial. Sudah semua ya? Oke, mulai ya. Tak. Jangan sampai turun nilainya. Udah ya? Nah, siapa yang pertama ini? Ayo Permana. Yang kedua ulang, yang ketiga artinya ada peningkatan ya? Ada. Ada. Itu
kalian wajib memberikan refleksi. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau malah sebaliknya tidak menyenangkan atau sebaliknya kurang mengerti? Nah, sekarang berikan refleksi kalian masing-masing. Nah, ini silakan. Iya. Silakan merefleksikan apakah menyenangkan. Ya. Sudah. Iya benar. Refleksi lewat gambar.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kembali atau mengucapkan salam untuk ketua kelas. Dipersilakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah selesai ya? Ya, doakan para mesanti. Om Santi 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 Om.